Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ramadian dari Universitas Nasional. Hari ini saya akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak dari modul 9 sampai 15. Pada modul 9 yaitu tentang software design strategis. Software design strategis terdiri dari function oriented. Function oriented bergantung pada penguraian sistem menjadi komponen fungsi yang saling berinteraksi dengan atau sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi ini. Contohnya perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Function oriented model terdiri dari data flow diagram, structure chart atau decomposition, dan pseudocode. Yang kedua, object oriented. Objek oriented didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Data struktur desain. Data struktur desain dalam fase analisis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Dimodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan IR diagram. Sedangkan untuk pendekatan objek oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Yang keempat, komponen based design. Komponen based design merupakan model proses pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan komponen perangkat lunak yang tersedia. Model proses ini memungkinkan suatu sistem dapat dilakukan generalisasi sehingga pada saat pengembangan software yang sejenis hanya membutuhkan sedikit modifikasi. Selanjutnya, pada modul 10 menjelaskan tentang construction basic concept. Construction basic concept terdiri dari yang pertama, minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Yang kedua, anticipating change. Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Artinya perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya. Yang ketiga, construction for verification. Membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester mendeteksi kesalahan, termasuk mengikuti standar pengkodean, pengujian unit, pengorganisasian kode untuk mendukung pengujian otomatis, dan membatasi penggunaan bahasa yang kompleks atau sulit dipahami. Yang keempat, ada reuse. Reuse berkaitan erat dengan penggunaan kembali, contohnya libraries, modul, source code, dan sebagainya. Dalam konstruksi, terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep reuse, diantaranya yang pertama yaitu construction for reuse. Construction for reuse menciptakan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali, baik untuk proyek yang saat ini sedang dikerjakan atau proyek lainnya, contohnya framework, library, CMS, dan sebagainya. Yang kedua yaitu construction with reuse. Construction with reuse menciptakan perangkat lunak baru dengan menggunakan perangkat lunak atau source code yang sudah eksis sebelumnya. Yang kelima, standard in construction. Standard in construction menerapkan standar pengembangan eksternal dan atau internal selama konstruksi membantu mencapai proyek tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya. Contohnya, pemilihan bahasa pemrograman tergantung permasalahan yang akan diselesaikan. Jika ada requirement membutuhkan security yang tinggi, maka bahasa pemrograman yang dipilih disesuaikan. Selanjutnya, construction teknologi. Construction teknologi terdiri dari yang pertama, AP Design and Use. AP adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi atau sistem tertentu. Tujuan menggunakan AP adalah untuk
mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Yang kedua, Object Oriented Runtime. Dengan mengimplementasikan Object Oriented, maka dapat memanfaatkan konsep yang ada seperti inheritance, polymorphisms, dan sebagainya. Yang ketiga, parameterization dan n-generic. Dikenal dengan templates C++, kelas abstrak Java mendefinisikan sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya atau tipe lain yang digunakan. Yang keempat, error handling, exception handling, and fault tolerance. Exception digunakan untuk mendeteksi dan memproses kesalahan atau exceptional event. Yang kelima, middleware. Perangkat lunak yang berperan sebagai penengah antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lain untuk mempermudah proses integrasi antara aplikasi-aplikasi tersebut. Dapat disebut konektor antar komponen, contohnya web service. Selanjutnya, materi pada modul 11 yaitu tentang maintenance. Maintenance terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu software maintenance atau software maintenance fundamental. Adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan atau after delivery of software. Tujuannya memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori dari software maintenance terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, corrective maintenance, modifikasi reaktif atau perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Yang kedua, adaptive maintenance, modifikasi produk perangkat lunak yang dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan dengan lingkungan yang berubah. Yang ketiga, effective maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Yang keempat, preventive maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan laten dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadikan kesalahan operasional. Pengelompokan kategori software maintenance dibagi menjadi 2. Yang pertama, correction hanya memperbaiki terdiri dari preventive maintenance dan correction maintenance. Yang kedua, enhancement atau meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan atau upgrade terdiri dari preventive maintenance dan adaptive maintenance. Yang kedua, maintenance process. Beberapa aktivitas dalam maintenance diantaranya: yang pertama, pemahaman program. Kegiatan yang diperlukan untuk mendapat pengetahuan umum tentang perangkat lunak, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana unit di dalamnya berinteraksi. Yang kedua, transisi. Penyampaian yang terkontrol dan terkoordinasi dengan baik segala hal berkaitan dengan perangkat lunak dari pengembangan ke pihak maintainer. Yang ketiga, penerimaan atau penolakan permintaan maintenance. Permintaan maintenance dapat ditolak oleh maintainer dan dialihkan ke pengembang. Yang keempat, analisis dampak. Melakukan teknik analisis dampak dari perubahan di dalam perangkat lunak. Yang kelima, maintenance service level agreements atau SLA and maintenance license and contract atau bisa disebut perjanjian kontrak. Ketiga, teknik for maintenance and software maintenance tools. Teknik for maintenance dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, program comprehension. Program menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan memahami program yang akan diubah. Dokumentasi yang jelas dan ringkas dapat membantu dalam pemahaman program. Yang kedua, reverse engineering, menganalisis perangkat lunak untuk mengidentifikasi komponen perangkat lunak dan hubungan di dalam untuk membuat representasi perangkat lunak dalam bentuk lain atau pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Reverse engineering bersifat pasif. Yang ketiga, re-engineering, didefinisikan sebagai pemeriksaan atau perubahan perangkat lunak dengan menyusun kembali atau menuliskan kembali sebagian atau seluruh bagian dari perangkat lunak tanpa mengubah fungsionalitasnya. Yang keempat, migration, dilakukan jika terjadi perubahan environment yang menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, retirement, analisis harus
dilakukan untuk membantu dalam membuat keputusan. Retirement adalah sebuah software. Software maintenance tools dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, program slicker. Dapat memilih program yang terkena pengaruh perubahan. Yang kedua, static analyzer. Memberikan general view pada pandangan umum dan ringkasan dari isi program. Yang ketiga, dynamic analyzer. Membantu melacak jalur eksekusi dari program. Yang keempat, data flow analyzer. Membantu melacak aliran data. Yang kelima, cross reference. Menghasilkan unit komponen program. Yang keenam, dependency analyzer. Membantu menganalisis dan memahami hubungan timbal balik antar komponen suatu program. Selanjutnya, pada modul 12 yaitu membahas tentang transaksi. Definisi transaksi itu sendiri adalah eksekusi program user atau DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Sifat transaksi, sebuah transaksi harus memenuhi properti cheat atau wajib harus terpenuhi untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem, dan hal ini dilakukan oleh DBMS diantaranya. Yang pertama, atomicity. Semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Yang ketiga, konsistensi. Transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Isolation. Saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Jadi data hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum modifikasi atau sesudah, tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate. Yang keempat, durability atau daya tahan. Memastikan bahwa hasil eksekusi atau keadaan data setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Saat terjadi kegagalan sistem atau crash, maka data akan berada pada kondisi terakhir. Status transaksi dibagi menjadi 1. Aktif. Keadaan awal. Transaksi tetap dalam kondisi ini ketika sedang dieksekusi. Yang kedua, partially commit. Setelah pernyataan akhir dieksekusi. Yang ketiga, failed. Setelah ditemukan bahwa eksekusi normal tidak dapat lagi dilanjutkan. Yang keempat, aborted. Setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan sebelum dimulai transaksi, dua opsi telah dibatalkan. Yang kelima, committed. Setelah berhasil diselesaikan. Serializability. Yang pertama ada asumsi dasar, setiap transaksi menjaga konsistensi basis data. Dengan demikian, eksekusi serial dari serangkaian transaksi menjaga konsistensi basis data. Jadwal atau kemungkinan bersamaan dapat serial jika setara dengan jadwal seri. Berbagai bentuk kesetaraan jadwal menimbulkan gagasan tentang serializability. Selanjutnya pada modul 13 membahas tentang software quality. Software quality terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, software quality fundamental. Software quality fundamental definisinya menurut IEEE, kualitas software adalah derajat atau tingkatan di mana sebuah sistem, komponen atau proses memenuhi kebutuhan spesifik tertentu. Derajat atau tingkatan di mana sebuah sistem, komponen, atau proses memenuhi kebutuhan maupun ekspektasi dari pelanggan atau pengguna. Menurut Crosby, kualitas berarti kesesuaian terhadap kebutuhan. Menurut Juran, kualitas terdiri dari fitur-fitur produk tersebut yang memenuhi kebutuhan dari pelanggan dan juga memberikan kepuasan terhadap produk. Selanjutnya, menurut Prisman, kualitas software didefinisikan sebagai kesesuaian terhadap kebutuhan fungsional dan performa yang dinyatakan secara eksplisit, standar pengembangan yang didokumentasikan secara eksplisit, dan karakteristik implisit yang diharapkan dari semua software dengan pengembangan secara profesional. Aspek kualitas perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama functional quality, structural quality, dan proses quality. Kedua, software quality management process. Definisinya, software quality management process atau SQM adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan semua produk, perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. SQM subkategori terdiri dari 4 subkategori. Yang pertama, software quality planning. Penentuan standar kualitas yang akan digunakan mendefinisikan sasaran kualitas tertentu dan memperkirakan upaya dan jadwal keseluruhan aktivitas terkait software quality. Yang kedua, software quality assurance atau SQA. Serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak. Yang ketiga, software quality control atau SQC. Kegiatan memeriksa artefak proyek tertentu atau dokumen dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan untuk proyek tersebut, termasuk requirement, batasan, desain, kontrak, dan plan. Yang keempat, software process improvement atau SPI, berkaitan dengan peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan korektif ataupun pencegahan dalam perangkat lunak. Ketiga, quality matrix. Software quality terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, produk atau mengukur software dari kualitas produk jadinya meliputi. Yang pertama ada make call, mengklasifikasikan semua persyaratan perangkat lunak menjadi 11 faktor kualitas dan 12 kriteria kualitas. Yang kedua, BOHEM, menetapkan 3 level atribut kualitas atau primary use, intermediate construct, dan primitive construct. Yang ketiga, ISO 9126, menetapkan 6 model faktor atau functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Kedua, proses mengukur software untuk kematangan proses pengembangan meliputi CMMI, memiliki 5 level, yaitu level pertama ada inisial, tanpa prosedur dan planning tidak konsisten. Level kedua ada repeatable, ada manajemen jaminan kualitas prosedur individual performance tanpa model formal. Level 3 ada define, proses terdefinisi dan mengarah ke perbaikan proses secara kualitatif. Pada level 4 ada manage, perbaikan dan prediksi proses secara kuantitatif. Pada level 5 ada optimizing, memperbaiki proses secara berkesinambungan, inovatif, direncanakan, dianggarkan, dan integral dalam proses organisasi. Lean Six Sigma adalah pendekatan yang kuat untuk meningkatkan pekerjaan yang kita lakukan, mengintegrasikan alat dan teknik dari 2 metode peningkatan proses yang terbukti. Selanjutnya, pada modul 14 menjelaskan tentang Software Configuration Management atau SCM. Definisi SCM adalah seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Dideskripsikan bahwa SCM mencakup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Bagaimana software configuration management bekerja? Yaitu dengan cara yang pertama mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang. Yang kedua, mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem. SCM activities terbagi menjadi 2. Yang pertama, software configuration management atau SCM activities. Configuration item identification, kemudian sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Kedua, promotion management, pembuatan versi untuk pengembangan lain. Yang ketiga, release management, pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Yang keempat ada branch management, manajemen pengembangan bersamaan.
Yang kelima ada variant management, pengelolaan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Yang keenam ada change management, penanganan persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Selanjutnya yang kedua dari SCM activities, yaitu tidak ada aturan yang tetap. Function SCM biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda atau secara formal atau informasi, tergantung pada jenis proyek dan life cycle phase atau research, implementation, maintenance metodologi yang digunakan. SCM roles meliputi configuration manager, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi item konfigurasi manager. Konfigurasi juga dapat bertanggung jawab untuk menentukan prosedur untuk membuat promosi dan dirilis. Yang kedua, change control board member, bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permintaan perubahan. Yang ketiga ada developer, membuat promosi yang dipicu oleh permintaan perubahan kegiatan pengembangan normal. Pengembang memeriksa perubahan dan menyelesaikan konflik. Yang keempat ada auditor, bertanggung jawab dalam pemilihan dan evaluasi promosi untuk rilis dan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan rilis ini. Terminologi on SCM, kita akan bahas istilah-istilah berikut. Yang pertama, configuration item, agresi perangkat keras, perangkat lunak untuk atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Yang kedua ada baseline, suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab. Setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Yang ketiga ada SCM directories. Yang keempat ada version, rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item. Versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Yang kelima ada revision, ubah ke versi hanya untuk mengkoreksi kesalahan dalam desain atau kode, tetapi tidak mempengaruhi fungsi yang didokumentasikan. Yang ketujuh ada release, distribusi resmi dari versi yang disetujui. Selanjutnya pada modul 15 yaitu menjelaskan tentang Software Configuration Management SCM Part 2. Perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak diantaranya. Perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai secara fase awal proyek. Yang kedua, hasil dari fase perencanaan SCM adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak atau SCMP yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. SCM dapat mengikuti standar publik seperti IEEE 828 atau standar internal. Software Configuration Management Plan meliputi yang pertama menentukan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen. Yang kedua menentukan siapa bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline. Yang ketiga menentukan kebijakan kontrol, perubahan dan manajemen versi. Yang keempat ada menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan segala batasan penggunaannya. Yang kelima ada menentukan basis data manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Garis besar rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak meliputi introduction atau pengantar, menjelaskan tujuan, ruang lingkup, aplikasi, istilah, dan referensi utama. Yang kedua ada manajemen atau pengelolaan, identifikasi tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai kegiatan manajemen konfigurasi yang direncanakan. Yang ketiga ada activities atau kegiatan, identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan ke proyek. Yang keempat ada schedule atau susunan, menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan SCM dengan batu proyek mil. Yang kelima ada resource atau sumber daya, identifikasi alat dan teknik yang diperlukan untuk implementasi SCMP. Yang keenam ada maintenance atau pemeliharaannya, identifikasi kegiatan dan bertanggung jawab tentang bagaimana SCMP akan tetap terkini selama siklus hidup proyek. Itulah penjelasan mengenai materi modul 9 sampai 15 pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.